Oke, bertemu lagi di kuliah pengembangan berkelanjutan. Sekarang kita masih di materi terkait dengan etika pada profesi kekayasaan. Di segmen ketiga ini kita akan membahas lebih detail mengenai aspek konflik kepentingan dan kekayasaan pada saat kita bekerja sebagai seorang ahli di bidang rekayasa. Jadi untuk konflik kepentingan atau konflik of interest sebenarnya kapan sih terjadinya gitu. Jadi terjadinya ini adalah situasi yang terjadi pada saat kita harus mengambil keputusan gitu. Jadi pada saat kita mengambil keputusan harus dipertimbangkan apakah ada kepentingan yang mengaruhi pengambilan keputusan gitu. Jadi konflik of interest ini adalah sebuah kondisi di mana pada saat kita mengambil keputusan kita memiliki kemungkinan jadi adanya kepentingan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi bisa jadi tidak langsung, bisa jadi tidak langsung. Tapi kalau misalnya ada potensi di mana ada hal-hal yang mempengaruhi keputusan kita, itu yang dinamakan dengan conflict of interest. Misalnya conflict of interest itu terjadi karena alasan finansial. Jadi misalnya kita katakanlah mengerjakan suatu project itu, project A. Lalu si project itu tuh ternyata salah satu orang yang kemungkinan mendapatkan pemenang di situ itu sebenarnya salah satu misalnya perusahaan itu sebenarnya kita pernah tergabung di dalamnya atau misalnya kita sebagai pemilik saham di situ gitu. Jadi ada ada suatu kemungkinan kita mengambil keputusan bahwa memilih suatu perusahaan itu karena alasan finansial, walaupun memang sebenarnya keputusan memilih perusahaan itu adalah keputusan yang terbaik gitu dilihat dari aspek manapun, tapi karena adanya potensi kita mendapatkan keuntungan finansial, itu yang disebut dengan conflict of interest. Bisa jadi karena adanya hubungan keluarga. Jadi misalnya kalau kita mengambil kasus project yang tadi, bisa saja ternyata salah satu ada tender gitu, salah satu perusahaan yang maju ke tender itu ternyata ada hubungan keluarga walaupun jauh dengan kita gitu. Jadi bisa jadi walaupun kita yakin tidak ada hubungan apa-apa atau kita tidak mengenalnya dengan baik, tapi bisa jadi ada potensi conflict of interest di dalamnya. Nah, bisa jadi juga karena hubungan selanjutnya. Jadi misalnya hubungan selanjutnya ini katakanlah kita bekerja di perusahaan B nih. Kita sebelumnya kerja di perusahaan A karena wajar kan seorang ahli di bidang kekayaan tuh pindah-pindah perusahaan itu. Jadi pada saat perusahaan B memilih misalnya rekanan untuk melakukan pekerjaannya karena kita pernah bekerja di perusahaan A yang salah satu orang yang menjadi salah satu opsi rekanan, kita tidak boleh, bisa jadi terjadi conflict of interest karena kita punya hubungan di perusahaan itu sebelumnya gitu. Jadi kita pernah bekerja di perusahaan itu, kita mungkin punya utang budi, ada kemungkinan utang budi. Jadi itu yang dinamakan dengan conflict of interest. Jadi potensinya bisa jadi potensi terjadinya konflik kepentingan itu bisa jadi ada, dan kan apabila ada potensi itu sebaiknya kita melakukan langkah-langkah supaya tidak terjadi conflict of interest. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa sih itu isu etika terkait dengan conflict of interest itu? Ada tiga. Yang pertama adalah potensi terjadinya bias gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki konflik kepentingan, bisa jadi penilaian kita tuh bias gitu karena harusnya kita mengambil keputusan secara objektif, ada penilaian yang sifatnya subjektif gitu. Nah, itu yang sebenarnya dihindari apabila kita bekerja di bidang kekayaan. Lalu yang kedua adalah dianggap menyembunyikan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya karena kita punya hubungan sebelumnya, kita punya pernah bekerja di situ atau kita punya hubungan keluarga, kita bisa dianggap menyembunyikan sesuatu kepada perusahaan itu. Jadi pada dasarnya memang pada saat kita mengambil keputusan kita harus declare itu bahwa kita tidak punya konflik kepentingan sama sekali gitu. Karena kalau misalnya kita ternyata di belakang kita tidak mengakui itu, lalu setelah itu diketahui gitu bahwa bahwa kita ternyata punya konflik kepentingan nih, itu bisa jadi sebuah isu etika gitu. Apakah etis pengambil keputusan itu memiliki konflik kepentingan dengan hal-hal yang atau dengan keputusannya dia. Lalu yang ketiga, bisa jadi kita kehilangan kepercayaan gitu karena kita kehilangan integritas kita. Jadi salah satu permasalahan yang terjadi di kasus nepotisme atau kasus yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang melibatkan keluarga yang sempat ada itu ya itu tadi,
Apabila ketahuan ya kita kehilangan kepercayaan gitu, karena kita memegang amanah untuk untuk mengambil keputusan mewakili orang lain. Dan walaupun mungkin kita mengambil keputusan tidak mempertimbangkan aspek subjektivitas gitu, tapi orang lain akan memandang bahwa itu ada KKN tuh atau ada aspek nepotisme karena perusahaan yang mendapatkan pekerjaannya ternyata entah kenalannya atau punya hubungan sesuatu dengan yang mengambil keputusan. Jadi apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menghilangkan si konflik kepentingan ini? Yang pertama, kalau misalnya kita ada di posisi itu, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita minta digantikan orang lain dengan kapabilitas yang sama dengan kita. Jadi kita harus declare bahwa saya kelihatannya punya konflik kepentingan di sini nih, karena misalnya saya pernah bekerja di perusahaan itu, atau itu perusahaan milik saudara saya, atau misalnya saya salah satu pemegang saham di situ gitu. Jadi yang pertama kita bisa lakukan adalah meminta untuk digantikan orang lain. Lalu yang kedua adalah membuat penyataan atau disclosure gitu. Jadi maksudnya disclosure ini adalah kalau misalnya kita memang tetap dipercaya orang-orang di sekitar kita gitu. Kita dipercaya bahwa kamu tetap harus ambil keputusan ini gitu. Jadi kita membuat penyataan bahwa saya memiliki konflik kepentingan di sini gitu. Jadi pada saat nanti orang diminta memilih nih apakah akan melanjutkan dengan pekerjaan kita atau atau memilih orang lain gitu. Tapi pada dasarnya di saat posisi itu tidak bisa diambil dan kita tetap harus maju, opsinya yang pertama adalah kita membuat pernyataan bahwa kita kemungkinan akan punya konflik kepentingan di sini dengan alasan apa. Nah, pada satu kasus di mana memang posisinya tidak tergantikan gitu. Jadi misalnya katakanlah saya mendapatkan posisi sebagai kepala sebuah proyek gitu. Lalu kepala sebuah proyek itu salah banyak perusahaan yang memang menyediakan itu, salah satunya ternyata memiliki konflik kepentingan dengan kita. Tapi sebagai ketua proyek itu kita tidak bisa digantikan dengan orang lain. Nah, opsi yang bisa dipilih adalah dengan cari pendamping untuk mengambil keputusan itu gitu. Jadi kita pada saat mengambil keputusan dengan dengan yang terkait dengan aspek konflik of interest ini, kita keputusannya tidak diambil oleh satu orang, tapi kita keputusan itu didampingi orang lain. Alternatif lain misalnya kalau kita punya sebuah orang dengan kemampuan setara, nah keputusan itu jangan dibuat dengan kita hanya mengetahui tapi keputusannya dibuat orang lain. Jadi misalnya saya misalnya punya mahasiswa nih, kalau misalnya saya punya mahasiswa, saya mahasiswanya tugas akhir, lalu si tugas akhirnya itu harus diperiksa, tapi ternyata salah satu komite utama dalam memeriksa tugas akhir di prodi itu saya ada masuk di dalamnya gitu. Jadi yang bisa dilakukan, saya akan ada tetap di situ, tapi yang menilai pekerjaan mahasiswa itu yang lain di dalam tim itu gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan supaya integritas dari pekerjaan kita tetap terjaga. Nah, satu lagi terkait dengan tadi kalau kita membahas konflik kepentingan, nah yang akan saya bahas sekarang ini mengenai rahasia. Jadi pada saat kita melakukan pekerjaan kekayaan, pasti akan ada rahasia yang terdapat di dalamnya gitu. Apalagi kita mengembangkan sesuatu, kita ada rahasia dagang, jadi kita perlu menjaga rahasia itu. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rahasia itu? Jadi rahasia itu adalah sebuah informasi yang memiliki nilai komersial. Jadi entah rahasia dagang, entah sesuatu cara kita memanage perusahaan itu memanage sesuatu, nilai-nilai yang ada perusahaan itu gitu, yang akhirnya akan menyebabkan keuntungan di dalam perusahaan itu. Jadi pada dasarnya rahasia itu adalah informasi yang mengandung nilai yang komersial. Dan pada pengembangan produk, rahasia itu sebenarnya terkait karena adanya investasi di dalamnya. Misalnya kita mengembangkan produk tertentu nih, kan ada biaya yang dikeluarkan di situ. Nah, biaya itu tuh biaya itu kan menjadi investasi dan di dalamnya banyak rahasia-rahasia yang sangat terkait dengan pengembangan produk itu. Nah, bagaimana? Nah, untuk kerahasiaan ini harus dijaga secara aktif gitu. Jadi pada banyak kasus banyak orang perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang mengembangkan produk itu memastikan bahwa karyawannya tidak membocorkan rahasia. Jadi memang dijaga secara aktif. Bahkan kalau misalnya bekerja dengan pihak lain, ada sebuah perjanjian bahwa kalau misalnya ada rahasia yang tersebar dan diketahui dari penyebarnya dari perusahaan rekanannya, maka bisa dituntut secara pidana. Nah, ada beberapa rahasia dagang yang memang akhirnya diaplikasikan, dipatenkan. Jadi bisa jadi dipatenkan. Nah, bagaimana dipatenkannya, yaitu ada suatu mekanisme khusus di mana itu dipatenkan sehingga kalau misalnya digunakan orang lain,
harus membayar royalti kepada yang punya paten. Seperti yang saya katakan tadi, rahasia ini juga diatur dalam hukum pidana. Jadi orang yang membocorkan rahasia itu bisa dituntut dan akhirnya mendapatkan hukuman secara pidana. Nah, bagaimana kalau kita bekerja dengan dengan pihak lain, ada yang dinamakan sebuah non-disclosure agreement itu. Jadi, non-disclosure agreement itu adalah sebuah dokumen yang menyatakan informasi apa saja yang bisa kita gunakan dan informasi apa saja yang harus kita keep itu atau tidak bisa dibocorkan, karena ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan klien kita gitu. Jadi atau juga ada beberapa kasus di mana hal itu bisa dipublikasikan karena mengandung nilai akademik yang baik atau pelajaran yang baik gitu. Jadi kita perlu sepakati dengan rekan kita mana hal yang bisa dipublikasikan, mana yang tidak bisa dipublikasikan, dan itu biasanya diatur dalam non-disclosure agreement. Nah, tapi secara etika pada dasarnya kalau kita bekerja dengan pihak lain, ada beberapa hal yang kita tidak bisa secara etika tidak bisa bocorkan itu, karena itu itu menyangkut informasi yang sangat penting, dan pada keberjalanannya walaupun tidak semuanya diatur melalui agreement tertentu, seorang insinyur atau pekerja di bidang rekayasa harus bisa memilah-milah mana informasi yang bisa disebarkan atau bisa dibagikan atau dipublikasikan, mana yang tidak bisa dan harus disimpan oleh diri sendiri. Jadi itu tadi materi terkait dengan konflik kepentingan dan kerahasiaan. Nanti kita masih ada segmen lagi di selanjutnya. Sampai ketemu di segmen selanjutnya.